kamu tidak perlu lakukan ini. Aku ingin perusahaan dipimpin orang yang bersih. Selamat datang kembali di Cerita Setengah Sadar. Tempat di mana batas antara kenyataan dan mimpi seringkali kabur. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran Anda, dan mari kita masuk ke dalam kisah yang mungkin pernah juga Anda alami. Lana menatap bayangannya di cermin besar gereja, mengenakan gaun putih sederhana yang ia beli dari hasil lembur setahun penuh. Senyumnya merekah, membayangkan Bima, pria yang menemaninya dari nol, akan mengucapkan janji suci di depannya. Baginya, hari ini adalah garis finish dari segala kesusahan hidupnya sebagai kurir paket. Di luar ruangan, suasana mulai riuh namun bukan karena musik pernikahan. Para tamu berbisik-bisik sambil menatap ponsel mereka, sementara Pak Rahman, ayah Lana, mulai terlihat gelisah. Pak Rahman terus mondar-mandir di depan pintu gereja, sesekali memegangi dadanya yang terasa sesak sejak pagi tadi. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Lana yang diletakkan di atas meja rias. Dengan tangan gemetar, ia membaca kalimat singkat dari Bima yang mengatakan bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Bima mengaku telah menerima tawaran pekerjaan di Paris dan tidak bisa membawa Lana yang dianggapnya hanya akan menjadi beban. Lana merasa dunia di bawah kakinya runtuh seketika, udara di sekitarnya seolah menghilang. Ia berlari keluar ruangan dengan gaun yang menjuntai, mengabaikan tatapan iba dari para tamu undangan. Di depan pintu, ia melihat ayahnya sudah terduduk lemas dengan wajah pucat pasi karena mendengar kabar kaburnya Bima. Tanpa sempat menjelaskan apapun, Pak Rahman ambruk di pelukan Lana. Jeritan Lana memecah kesunyian gereja, mengubah suasana sakral menjadi tragedi dalam sekejap mata. Di saat itulah, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan gerbang, hampir menabrak kerumunan orang yang sedang panik. Seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dari mobil tersebut. Namanya Aris, pria dengan tatapan mata tajam namun dingin yang memancarkan aura otoritas. Ia awalnya hanya ingin meminta pertanggungjawaban karena Lana sempat menyerempet mobilnya saat perjalanan menuju gereja pagi tadi. Namun, pemandangan di depannya mengubah niat Aris dalam sekejap. Ia melihat seorang wanita dengan gaun pengantin yang kotor bersimpuh, memeluk ayahnya yang tidak sadarkan diri. Tanpa banyak bicara, Aris memerintahkan asisten pribadinya, Mika, untuk segera membantu mengangkat Pak Rahman ke dalam mobil mewahnya. Lana hanya bisa menangis pasrah mengikuti instruksi pria asing tersebut. Di dalam mobil, suasana terasa sangat tegang. Hanya terdengar suara napas Pak Rahman yang tersengal-sengal. Aris sesekali melirik Lana melalui spion tengah, memperhatikan wajah wanita yang hancur itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Mika, sang asisten, mencoba mencairkan suasana dengan memberikan tisu kepada Lana. Ia menjelaskan bahwa bosnya, Aris, sebenarnya sedang terburu-buru menuju sebuah pertemuan penting perusahaan. Namun, melihat kondisi darurat ini, Aris memutuskan untuk memprioritaskan nyawa ayah Lana terlebih dahulu. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa Pak Rahman ke ruang instalasi gawat darurat. Lana terduduk lemas di kursi tunggu, masih dengan gaun pengantinnya yang kini ternoda debu jalanan. Aris berdiri di hadapannya, menjulang seperti menara, memerhatikan Lana yang tampak sangat rapuh dan tak berdaya. Dokter keluar dengan wajah mendung, menjelaskan bahwa jantung Pak Rahman sangat lemah dan kondisinya kritis. Pak Rahman terus memanggil nama Lana dan menanyakan tentang pernikahan yang tertunda itu. Dokter menyarankan agar Lana menenangkan ayahnya karena guncangan emosional bisa berakibat fatal bagi nyawa beliau. Lana merasa terjepit di antara kenyataan pahit dan rasa bakti kepada ayahnya.
Ia tidak mungkin mengatakan bahwa Bima telah kabur, namun ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah keputusasaan itu, Aris yang sedari tadi diam tiba-tiba melangkah mendekat dan membisikkan sesuatu yang gila. Aris menawarkan diri untuk menjadi pengantin pengganti sementara di depan ayah Lana. Ia memiliki alasan tersendiri. Kakeknya baru saja memberi ultimatum agar ia menikah dalam waktu 24 jam jika ingin mempertahankan posisi CEO. Bagi Aris, Lana adalah solusi instan bagi masalahnya, dan Aris adalah solusi bagi nyawa ayah Lana. Lana menatap Aris dengan penuh keraguan, merasa bahwa kesepakatan ini seperti menjual jiwanya pada iblis. Namun, ketika mendengar rintihan ayahnya dari balik pintu kamar, Lana tidak punya pilihan lain. Ia menghapus air matanya, berdiri tegak, dan menerima tawaran pria asing yang dingin itu demi keselamatan ayahnya. Aris memanggil seorang penghulu yang kebetulan sedang berada di rumah sakit untuk urusan lain. Di bawah lampu lorong rumah sakit yang remang-remang, mereka bersiap melakukan ritual paling aneh dalam hidup mereka. Sebuah janji akan diucapkan, bukan atas dasar cinta, melainkan atas dasar transaksi dan kebutuhan yang mendesak. Prosesi pernikahan itu dilakukan dengan sangat singkat di samping ranjang Pak Rahman yang penuh dengan peralatan medis. Pak Rahman membuka matanya perlahan, melihat Lana menggandeng tangan seorang pria gagah yang bukan Bima. Aris dengan sangat meyakinkan berakting sebagai kekasih pilihan Lana yang sebenarnya. Suara Aris terdengar berat dan mantap saat mengucapkan janji untuk menjaga Lana selamanya. Pak Rahman tersenyum lemah, seolah beban berat di pundaknya baru saja terangkat. Ia memegang tangan Aris dan Lana, menyatukannya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki sebelum akhirnya memejamkan mata. Detak jantung di monitor tiba-tiba berubah menjadi garis lurus yang panjang dan suara berdenging nyaring. Dokter segera bertindak, namun Pak Rahman telah pergi dengan senyuman kedamaian di wajahnya. Lana histeris, menyadari bahwa ayahnya meninggal tepat setelah melihatnya menikah dengan orang asing. Aris memeluk Lana dengan kuat, bukan karena cinta, tapi untuk mencegah wanita itu jatuh pingsan di lantai rumah sakit. Ia memberi isyarat pada Mika untuk mengurus seluruh biaya pemakaman dan administrasi rumah sakit tanpa celah. Di saat itu, Aris menyadari bahwa hidupnya kini telah terikat secara hukum dengan wanita kurir ini. Malam itu, setelah pemakaman sederhana selesai dilakukan, Aris membawa Lana ke sebuah mensyah megah di pinggir kota. Lana melangkah masuk dengan perasaan hampa, membawa satu koper kecil berisi sisa hidupnya. Ia baru saja kehilangan ayahnya, dikhianati kekasihnya, dan kini menjadi istri dari pria paling misterius yang pernah ia temui. Mensyah milik Aris terasa sangat sunyi dan dingin, meskipun interiornya dipenuhi dengan hiasan emas dan marmer mahal. Aris mengantarkan Lana ke sebuah kamar yang sangat luas namun terasa asing bagi wanita itu. Ia memberitahu Lana bahwa mulai hari ini, segala kebutuhannya akan dicukupi oleh pelayan rumah. Lana mencoba menanyakan alasan sebenarnya Aris menikahinya, namun pria itu selalu menghindar dengan jawaban singkat. Aris hanya menegaskan bahwa Lana harus mengikuti semua aturannya jika ingin hidup tenang di rumah ini. Salah satu aturannya adalah jangan pernah memasuki ruang bawah tanah tanpa izin darinya. Hari-hari Lana di mensyah dihabiskan dengan termenung menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Ia merindukan pekerjaannya sebagai kurir, di mana ia bebas bergerak meskipun lelah di bawah terik matahari. Di sini, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas yang tidak diizinkan untuk terbang keluar. Mika sering datang membawakan dokumen untuk ditandatangani Lana, yang ia klaim sebagai administrasi pernikahan. Lana merasa ada yang aneh dengan dokumen-dokumen tersebut, namun ia terlalu lelah secara mental untuk menyelidikinya.
Ia hanya menandatangani apapun yang diminta tanpa menaruh curiga sedikit pun. Suatu malam, Lana mendengar suara Aris yang sedang berbicara dengan seseorang di ruang kerjanya dengan nada marah. Ia mendengar nama, Bima, disebut-sebut dalam percakapan tersebut, yang membuat jantungnya berdegup kencang. Lana mulai merasa bahwa pertemuan mereka di depan gereja mungkin bukanlah sebuah kebetulan belaka. Rasa penasaran Lana semakin memuncak setiap kali ia melihat Aris turun ke ruang bawah tanah dengan wajah tegang. Ketika Aris sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Lana memberanikan diri untuk mencari kunci ruangan tersebut. Ia menemukannya di laci rahasia meja kerja Aris, tersembunyi di balik buku-buku tebal. Dengan tangan gemetar, Lana membuka pintu besi ruang bawah tanah dan menuruni tangga yang remang-remang. Aroma kertas tua dan bahan kimia menyeruak masuk ke hidungnya, membuatnya sedikit pusing. Ia menyalakan lampu kecil dan terkejut melihat apa yang ada di hadapannya saat itu. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto masa kecilnya, mulai dari saat ia masih bayi hingga lulus sekolah. Ada juga dokumen-dokumen tentang mendiang ibunya yang Lana sendiri bahkan tidak pernah tahu keberadaannya. Lana merasa bulu kuduknya berdiri, merasa sedang berada di dalam sarang seorang penguntit profesional. Di sebuah meja besar, ia menemukan kliping koran tentang sebuah kecelakaan mobil tragis yang terjadi 20 tahun lalu. Kecelakaan itu melibatkan sebuah keluarga kaya raya yang kehilangan salah satu anaknya di sungai yang deras. Lana mencoba mencerna informasi tersebut, namun kepalanya mulai terasa sakit karena tekanan emosional. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga, mengejutkan Lana yang sedang memegang sebuah foto lama. Pintu terbuka lebar, dan Aris berdiri di sana dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Pria itu tampak sangat murka karena Lana telah melanggar aturan paling suci di dalam rumahnya. Aris menarik Lana keluar dari ruangan itu dengan kasar dan mengunci pintunya kembali dengan rapat. Ia tidak memberi kesempatan bagi Lana untuk bertanya atau membela diri atas apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, Aris mengurung Lana di dalam kamarnya sendiri, melarang pelayan untuk memberinya makan atau minum. Lana menangis di balik pintu, menanyakan siapa sebenarnya Aris dan mengapa pria itu menyimpan semua foto masa kecilnya. Dari balik pintu, Aris hanya diam membisu, namun Lana bisa mendengar helaan napas berat dari suaminya itu. Ada kesedihan yang mendalam di balik kemarahan Aris yang meledak-ledak. Keesokan harinya, Aris masuk ke kamar Lana dengan wajah yang lebih tenang namun terlihat sangat lelah. Ia membawakan nampan berisi sarapan dan duduk di pinggir ranjang, menatap Lana dengan pandangan yang sulit dibaca. Aris mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah demi melindungi Lana dari bahaya yang belum ia pahami. Lana berteriak bahwa ia tidak butuh perlindungan jika itu berarti hidup dalam kebohongan dan rahasia gelap. Ia menuntut agar Aris menceraikannya sekarang juga agar ia bisa kembali ke hidupnya yang lama meskipun sederhana. Aris hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman pahit yang membuat Lana merasa kedinginan. Aris bangkit berdiri dan mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali bagi Lana ke dunia luar yang berbahaya. Ia mengingatkan Lana bahwa status mereka saat ini adalah suami istri di mata hukum dan masyarakat luas. Setelah mengatakan itu, Aris keluar dan kembali mengunci pintu, meninggalkan Lana dalam ketidakpastian yang menyiksa. Kehidupan di Menshahen semakin rumit ketika Ibu Sinta, ibu dari Aris, datang berkunjung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ibu Sinta adalah wanita sosialita yang sangat angkuh dan membenci siapapun yang tidak memiliki latar belakang bangsawan. Ia langsung memandang rendah Lana begitu melihat pakaiannya yang sederhana. Ibu Sinta menuduh Lana sebagai wanita penggoda yang hanya menginginkan harta kekayaan putranya yang melimpah. Ia bahkan tidak segan-segan menghina mendiang ayah Lana sebagai orang tua yang tidak becus mendidik anak perempuan.
Hati Lana hancur mendengar penghinaan itu, namun ia mencoba tetap tegar. Aris yang melihat kejadian itu tidak membela Lana secara terang-terangan di depan ibunya sendiri. Hal ini membuat Lana semakin merasa terasing dan yakin bahwa Aris memang tidak memiliki perasaan apapun padanya. Lana harus menanggung semua hinaan Ibu Sinta sendirian setiap kali Aris tidak berada di rumah. Suatu sore, Ibu Sinta memberikan sebuah amplop berisi cek dengan angka yang sangat besar kepada Lana. Ia meminta Lana untuk segera pergi dari kehidupan Aris dan menghilang selamanya dari kota ini tanpa jejak. Lana menatap cek itu, merasa martabatnya sedang diinjak-injak oleh wanita tua yang berkuasa tersebut. Lana merobek cek itu di depan wajah Ibu Sinta, menyatakan bahwa ia tidak bisa dibeli dengan uang receh. Meskipun ia ingin pergi, ia tidak akan melakukannya dengan cara yang memalukan seperti yang diminta Ibu Sinta. Kemarahan Ibu Sinta meledak. Ia berjanji akan membuat hidup Lana di Mensahn ini seperti neraka yang nyata. Di tengah tekanan dari Ibu Sinta, Lana mendapatkan kejutan lain yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia melihat Bima, mantan kekasihnya, sedang berdiri di depan gerbang Mensahn Aris dengan pakaian yang tampak lebih mewah. Bima terlihat berusaha membujuk penjaga keamanan agar diizinkan masuk untuk menemui Lana. Lana berlari ke balkon, menatap Bima dengan perasaan benci sekaligus rindu yang sangat membingungkan hatinya. Bima melihat Lana dan berteriak meminta maaf, mengklaim bahwa ia telah membuat kesalahan besar dalam hidupnya. Penjaga keamanan segera menyeret Bima menjauh atas perintah tegas yang diberikan oleh Aris sebelumnya. Malamnya, Lana mencoba menanyakan pada Aris mengapa Bima bisa muncul kembali dan berpakaian seperti orang kaya. Aris hanya menjawab dengan dingin bahwa Bima adalah pria yang berbahaya bagi keselamatan dan masa depan Lana. Ia memperingatkan Lana untuk tidak pernah mencoba menghubungi atau menemui Bima lagi. Lana mulai merasa bahwa Aris sedang mengendalikan seluruh aspek hidupnya, termasuk perasaannya terhadap masa lalu. Ia merasa Aris seolah tahu segalanya tentang Bima, jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui sendiri. Kecurigaan Lana terhadap Aris semakin menebal seiring berjalannya waktu yang sunyi. Secara diam-diam, Lana berhasil menyuap salah satu pelayan baru untuk menyampaikan pesan kepada Bima. Ia butuh jawaban langsung dari mulut Bima tentang mengapa pria itu meninggalkannya di altar pernikahan dulu. Ia tidak tahu bahwa tindakannya ini akan memicu rangkaian peristiwa berdarah yang tidak pernah ia bayangkan. Lana berhasil menyelinap keluar Mensahn pada tengah malam melalui pintu belakang yang biasa digunakan untuk membuang sampah. Ia bertemu dengan Bima di sebuah taman tua yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduk sekitar. Suasana sangat mencekam, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip redup. Bima langsung memeluk Lana, namun Lana mendorongnya menjauh dengan tatapan penuh kemarahan yang membara. Bima menangis, mengatakan bahwa ia diancam akan dibunuh jika berani menikahi Lana pada hari sakral itu. Ia mengklaim ada seseorang yang sangat berkuasa yang ingin memisahkan mereka selamanya. Ketika Lana bertanya siapa orang itu, Bima menunjuk ke arah Mensahn Aris yang terlihat dari kejauhan. Bima mengatakan bahwa Aris adalah monster yang sebenarnya, yang telah mengatur segalanya agar terlihat seperti kebetulan. Lana merasa pusing. Tidak tahu harus percaya pada suaminya atau pada mantan kekasihnya yang pengkhianat. Tiba-tiba, lampu mobil yang sangat terang menyinari mereka, membuat mata mereka silau seketika. Aris keluar dari mobil dengan wajah yang sangat gelap, memegang sebuah pistol di tangan kanannya. Lana berteriak ketakutan, tidak menyangka bahwa Aris akan mengejarnya sampai ke tempat terpencil ini. Aris tidak menembak Bima, melainkan memukul wajah pria itu hingga jatuh tersungkur di tanah yang lembab. Ia menarik Lana masuk ke dalam mobil dengan paksa, mengabaikan teriakan dan rontaan wanita itu. Dalam perjalanan pulang,
Aris hanya diam dengan rahang yang mengeras karena menahan kemarahan yang luar biasa. Sesampainya di rumah, Aris melempar sebuah map dokumen ke arah Lana yang sedang menangis terisak-isak. Dokumen itu berisi bukti-bukti transaksi keuangan ilegal yang dilakukan oleh Bima selama bertahun-tahun. Ternyata, Bima menggunakan uang perusahaan milik kakek Aris untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Aris menjelaskan bahwa Bima awalnya mendekati Lana hanya karena tahu tentang identitas asli Lana yang sebenarnya. Lana adalah pewaris sah dari sebagian besar saham perusahaan keluarga Aris melalui garis ibu kandungnya. Bima berencana menikahi Lana lalu menyingkirkannya demi menguasai harta warisan yang melimpah tersebut. Lana terdiam, merasa sangat bodoh karena telah mencintai pria yang hanya menginginkan uangnya selama ini. Namun, ia masih bertanya-tanya mengapa Aris harus berpura-pura menikahinya dan mengurungnya di mansion ini. Aris menatap Lana dengan pandangan yang sangat dalam, seolah ingin menembus dinding pertahanannya. Aris akhirnya mengaku bahwa ia telah memantau Lana selama bertahun-tahun untuk memastikan adiknya itu tetap aman. Lana terkejut, bertanya apa maksud Aris dengan sebutan adik yang baru saja ia ucapkan dengan lirih. Aris menarik napas panjang, bersiap untuk meruntuhkan seluruh dunia Lana sekali lagi. Aris menceritakan kejadian kecelakaan 20 tahun lalu di mana mereka sekeluarga jatuh ke sungai. Aris berhasil diselamatkan oleh ayahnya, namun Lana hanyut terbawa arus dan ditemukan oleh Pak Rahman yang kemudian membesarkannya. Aris menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari Lana dan melindunginya dari keluarga mereka yang rakus. Lana merasa kepalanya seolah meledak mendengar fakta bahwa Aris adalah kakak kandungnya yang telah lama hilang. Ia teringat kembali pada foto-foto di ruang bawah tanah dan kliping koran tentang kecelakaan tragis itu. Segala keanehan yang ia rasakan selama ini akhirnya mendapatkan jawaban yang masuk akal namun menyakitkan. Ia bertanya mengapa Aris memilih cara pernikahan untuk membawanya kembali ke dalam keluarga ini. Aris menjelaskan bahwa di bawah hukum wasiat kakek mereka, saham hanya bisa diberikan kepada anggota keluarga yang menikah. Aris memalsukan dokumen pernikahan agar Lana mendapatkan haknya sekaligus aman dari kejaran musuh bisnis mereka. Lana merasa mual menyadari bahwa selama ini ia tinggal di rumah pria yang secara biologis adalah kakaknya. Meskipun pernikahan itu palsu, Lana merasa telah dikhianati oleh takdir dengan cara yang sangat kejam dan ironis. Ia tidak tahu apakah harus memeluk Aris sebagai kakak atau membencinya sebagai pembohong. Aris meminta maaf karena telah melakukan cara yang ekstrim ini untuk menyelamatkan masa depan Lana yang terancam. Ia mengatakan bahwa Ibu Sinta sebenarnya bukan ibu kandungnya, melainkan istri kedua ayah mereka yang sangat tamak. Ibu Sinta adalah orang yang menyewa Bima untuk menghancurkan Lana agar saham perusahaan jatuh ke tangannya. Malam itu, Lana mengurung diri, mencoba memproses identitas barunya sebagai seorang putri dari keluarga konglomerat. Hidupnya sebagai kurir paket terasa seperti mimpi di kehidupan lain yang sudah sangat jauh tertinggal. Ia kini berada di tengah pusaran perang kekuasaan yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Di tempat lain, Bima yang penuh luka bertemu dengan Ibu Sinta di sebuah hotel mewah yang sangat tertutup. Mereka berdua terlihat sangat marah karena rencana mereka untuk menyingkirkan Aris dan menguasai Lana telah gagal total. Bima menuntut uang lebih banyak karena merasa nyawanya kini berada dalam bahaya besar. Ibu Sinta memberikan instruksi baru kepada Bima untuk melakukan rencana terakhir yang sangat nekat dan mematikan. Mereka berencana memfitnah Aris melakukan penculikan dan pemalsuan identitas terhadap Lana kepada pihak kepolisian. Jika Aris dipenjara, maka posisi CEO akan kosong dan Lana akan berada di bawah kendali mereka sepenuhnya. Bima setuju, namun ia juga memiliki rencana licik sendiri untuk mengkhianati Ibu Sinta di saat yang tepat nantinya.
Ia merasa bahwa Lana adalah kunci emas yang akan membawanya menuju kekayaan yang tidak terbatas jumlahnya. Keserakahan telah membutakan mata dan hati Bima, membuatnya menjadi manusia yang sangat berbahaya. Sementara itu di Menshan, Mika memperingatkan Aris bahwa gerakan Ibu Sinta mulai tercium oleh intelijen perusahaan mereka. Aris tahu bahwa waktunya sudah sangat sempit untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum yang berlaku. Ia harus membuat pilihan sulit antara menyerahkan diri atau terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Lana yang mulai menerima kenyataan, memutuskan untuk membantu Aris melawan Ibu Sinta dan Bima yang jahat. Ia sadar bahwa ia bukan lagi kurir paket yang lemah, melainkan seorang wanita yang memiliki kekuatan besar di tangannya. Ia meminta Aris untuk mengajarinya cara bertarung di dunia bisnis yang penuh dengan serigala. Aris mengadakan jamuan makan malam formal dan mengundang Ibu Sinta sebagai bentuk konfrontasi terbuka pertama mereka. Suasana di meja makan terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari es yang berada di dalam gelas minuman mereka. Lana duduk di samping Aris, mengenakan gaun mewah yang membuatnya terlihat sangat berkelas. Ibu Sinta tersenyum sinis, mencoba meremehkan Lana dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak tentang etiket dan pendidikan. Namun, Lana menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan cerdas, membuat Ibu Sinta mulai merasa sedikit terancam. Aris menatap ibunya dengan tatapan penuh tantangan yang tidak disembunyikan lagi. Lana secara terang-terangan mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa dalang di balik kaburnya Bima di hari pernikahannya dulu. Ia juga menyebutkan tentang percobaan penyuapan yang dilakukan Ibu Sinta padanya beberapa waktu yang lalu. Wajah Ibu Sinta berubah menjadi merah padam karena menahan amarah yang meledak-ledak. Aris memberikan ultimatum agar Ibu Sinta mengundurkan diri dari Dewan Direksi dan pergi ke luar negeri selamanya. Jika tidak, Aris akan menyerahkan semua bukti kejahatan keuangan Ibu Sinta kepada pihak berwajib tanpa ampun. Ancaman Aris membuat suasana di ruangan itu menjadi sangat mencekam seperti medan perang. Ibu Sinta bangkit dari kursinya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun sorot matanya menjanjikan pembalasan. Setelah kepergian ibunya, Aris memegang tangan Lana dengan erat, menyadari bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka kini benar-benar menjadi dua orang melawan dunia yang sangat kejam. Beberapa hari kemudian, saat Aris sedang sibuk di kantor, Lana memutuskan untuk mengunjungi makam Pak Rahman sendirian. Ia merasa butuh bicara dengan pria yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang meskipun bukan darah dagingnya. Lana merindukan kesederhanaan hidup yang dulu ia jalani bersama ayahnya. Tanpa disadari, sebuah mobil van hitam sudah membuntutinya sejak ia keluar dari gerbang Menshan mewah itu. Saat Lana sedang berdoa di depan nisan Pak Rahman, sekelompok pria bertopeng menyergapnya dengan sangat cepat. Lana mencoba melawan, namun sebuah sapu tangan beraroma bius segera membungkam mulut dan hidungnya. Lana pingsan dan dibawa kabur ke sebuah gudang tua di pinggiran dermaga yang sangat sepi dan terpencil. Ketika terbangun, ia melihat Bima sedang menatapnya dengan tatapan gila dan penuh dengan obsesi yang mengerikan. Bima mengatakan bahwa jika ia tidak bisa memiliki harta Lana, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Bima menghubungi Aris dan meminta tebusan berupa seluruh saham perusahaan dan pengunduran diri Aris dari jabatannya. Ia mengancam akan membakar gudang itu beserta Lana di dalamnya jika permintaannya tidak dipenuhi dalam waktu 1 jam. Suara Bima terdengar sangat putus asa, menunjukkan bahwa ia sudah kehilangan akal sehatnya. Aris yang menerima telepon itu merasa dunianya berhenti berputar karena rasa takut kehilangan adiknya sekali lagi. Ia segera melacak lokasi ponsel Bima dengan bantuan Mika dan tim keamanan khusus yang ia miliki. Aris bersumpah dalam hati bahwa ia akan menghancurkan siapapun yang menyentuh sehelai rambut pun dari adiknya.
Aris tiba di dermaga saat hujan deras mulai mengguyur bumi dengan sangat hebatnya, menambah suasana mencekam. Ia masuk ke dalam gudang sendirian sesuai permintaan Bima, sementara tim keamanannya mengepung dari luar secara diam-diam. Di dalam, ia melihat Lana terikat di kursi dengan sebuah jerigen bensin di sampingnya. Bima berdiri di dekat Lana dengan pemantik api yang sudah menyala di tangannya, siap untuk membakar segalanya. Terjadi perdebatan sengit antara Aris dan Bima, di mana Aris mencoba mengulur waktu agar Mika bisa masuk melalui atap gudang. Aris melemparkan map dokumen saham yang diminta Bima ke lantai gudang yang kotor. Saat Bima membungkuk untuk mengambil dokumen itu, Mika melompat turun dan langsung melumpuhkan Bima dengan gerakan cepat. Namun, Bima sempat menjatuhkan pemantik apinya ke genangan bensin yang sudah tumpah di lantai gudang tersebut. Api dengan cepat menjalar, melahap tumpukan kayu dan barang bekas yang berada di sekitar mereka. Aris berlari menembus kobaran api untuk melepaskan ikatan tali yang melilit tubuh Lana dengan sangat kuat. Ia menggendong Lana keluar tepat sebelum ledakan besar menghancurkan gudang tua itu menjadi berkeping-keping. Bima tertinggal di dalam, terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang terbakar hebat tanpa sempat menyelamatkan diri. Lana terbatuk-batuk karena asap, namun ia merasa aman di dalam pelukan kakaknya yang pemberani itu. Aris mengalami luka bakar di lengannya, namun ia tidak memedulikannya sama sekali asalkan adiknya selamat dari maut. Di bawah guyuran hujan, mereka berdua menangis, meratapi segala tragedi yang seolah tidak pernah berakhir. Polisi tiba di lokasi ledakan dan segera mengamankan area dermaga yang kini dipenuhi oleh garis kuning polisi. Aris memberikan semua bukti keterlibatan Ibu Sinta dalam rencana penculikan dan pembunuhan yang gagal tersebut. Ia tidak lagi memiliki belas kasihan terhadap wanita yang telah mencoba menghancurkan hidup adiknya berkali-kali. Keesokan paginya, berita tentang penangkapan Ibu Sinta menjadi tajuk utama di semua media nasional dan televisi. Citra Ibu Sinta sebagai sosialita dermawan hancur seketika, digantikan oleh label sebagai kriminal kelas kakap. Perusahaan keluarga mengalami guncangan saham, namun Aris berhasil menstabilkannya dengan kepemimpinannya yang sangat kuat. Lana pulih dengan cepat di rumah sakit, didampingi oleh Aris yang tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidurnya sedetik pun. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka sebagai kakak beradik yang sesungguhnya, tanpa ada lagi rahasia di antara mereka. Lana merasa beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya mulai terangkat secara perlahan. Aris memutuskan untuk membubarkan pernikahan palsu mereka secara administratif agar Lana bisa memulai hidup baru yang bersih. Ia mempersiapkan identitas baru bagi Lana sebagai anggota keluarga resmi yang akan menduduki posisi penting di perusahaan. Lana siap untuk menghadapi dunia dengan identitas barunya yang penuh dengan kekuatan. Namun, Aris juga menyadari bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam memalsukan dokumen selama ini. Ia telah menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin akan menjebloskannya ke dalam penjara untuk waktu yang lama. Aris merasa itu adalah harga yang pantas untuk keselamatan dan kebahagiaan Lana. Aris mengadakan konferensi pers besar untuk menjelaskan sejarah keluarga mereka yang sebenarnya kepada masyarakat luas. Ia menceritakan tentang kecelakaan 20 tahun lalu dan bagaimana ia menemukan Lana kembali melalui cara yang kontroversial. Kejujuran Aris mengejutkan banyak orang, namun juga mengundang rasa hormat yang mendalam dari publik. Lana berdiri di samping Aris, memperkenalkan dirinya sebagai pewaris sah perusahaan dengan nama aslinya yang telah lama hilang. Ia berbicara tentang Pak Rahman dengan penuh rasa bangga, menyebut pria itu sebagai pahlawan yang telah menjaganya dengan tulus. Publik tersentuh oleh kisah perjuangan dan ketabahan hati seorang Lana. Di akhir pidatonya,
Aris secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO perusahaan keluarga tersebut. Ia menyerahkan seluruh kendali dan tanggung jawab kepada Lana, yang ia yakini memiliki hati yang lebih murni darinya. Aris ingin Lana memimpin perusahaan itu dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh dengan empati. Setelah konferensi pers selesai, polisi datang untuk membawa Aris guna pemeriksaan lebih lanjut terkait pemalsuan identitas. Lana memeluk Aris dengan sangat erat, berjanji akan menunggunya sampai kapanpun pria itu kembali pulang. Aris tersenyum, merasa tugasnya untuk melindungi adiknya kini telah benar-benar selesai dengan sempurna. Lana menatap mobil polisi yang membawa Aris pergi dengan perasaan campur aduk yang sangat mendalam di hatinya. Ia kini berdiri sendirian di puncak gedung perusahaan, memandang kota yang dulu ia jelajahi sebagai kurir paket biasa. Hidupnya telah berubah total, dan kini ia adalah ratu di kerajaannya sendiri yang ia bangun dari puing-puing. Lana memulai hari pertamanya sebagai pemimpin perusahaan dengan melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan revolusioner. Ia meningkatkan kesejahteraan para pekerja lapangan, termasuk para kurir, karena ia tahu persis betapa beratnya perjuangan mereka. Namanya mulai dikenal sebagai pemimpin yang sangat rendah hati dan penuh dengan kepedulian. Setiap akhir pekan, Lana selalu mengunjungi Aris di penjara untuk membawakan makanan kesukaannya dan berbagi cerita. Meskipun berada di balik jeruji besi, Aris terlihat lebih damai dan bahagia daripada saat ia masih menjadi CEO yang dingin dulu. Mereka sering tertawa bersama, mengenang masa-masa aneh saat mereka harus berpura-pura menjadi suami istri. Mika tetap setia mendampingi Lana sebagai asisten pribadi, membantu wanita itu menavigasi dunia bisnis yang sangat kompleks. Lana juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, untuk membantu anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka akibat musibah. Ia ingin menggunakan kekayaannya untuk memastikan tidak ada lagi orang yang mengalami nasib seperti dirinya. Ibu Sinta mendekam di penjara yang berbeda, sendirian tanpa ada satupun teman sosialitanya yang datang menjenguknya lagi. Ia harus menanggung malu dan kemiskinan karena seluruh hartanya telah disita oleh negara untuk membayar ganti rugi. Kejahatan yang ia tanam selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil yang sangat pahit baginya. Lana merasa bahwa ayahnya, Pak Rahman, pasti akan sangat bangga melihatnya menjadi wanita yang hebat seperti sekarang ini. Ia sering mengunjungi makam ayahnya, membawa bunga segar dan menceritakan semua pencapaian yang telah ia raih dengan kerja keras. Kenangan tentang kesederhanaan hidup dulu menjadi kompas moral bagi Lana dalam memimpin perusahaan besarnya. 2 tahun kemudian, Aris akhirnya bebas dari penjara karena mendapatkan remisi atas perilaku baik dan jasa-jasanya di masa lalu. Lana menjemputnya di gerbang penjara, bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan motor kurir lamanya yang sudah diperbaiki. Mereka tertawa melihat ekspresi orang-orang saat melihat seorang CEO mengendarai motor butut. Mereka berkendara menuju rumah masa kecil Lana di pinggiran kota yang sudah Lana beli kembali dan direnovasi dengan indah. Aris memutuskan untuk tidak kembali ke dunia bisnis dan memilih untuk hidup tenang sambil mengelola yayasan pendidikan. Ia ingin menebus waktu-waktunya yang hilang dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Lana tetap menjadi pemimpin perusahaan, namun ia selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan kakak satu-satunya itu setiap hari. Mereka bukan lagi pengantin di atas altar yang penuh kepalsuan, melainkan saudara yang saling menguatkan dalam kejujuran. Mahkota berduri yang dulu terasa sangat menyakitkan, kini telah berubah menjadi mahkota kedamaian. Di akhir cerita, Lana berdiri di balkon rumah lamanya, menatap matahari terbenam dengan perasaan syukur yang sangat luar biasa. Ia menyadari bahwa cinta dan keluarga tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan sejak awal perjalanan hidup. Kadang,
Tragedi paling pahit adalah jalan menuju kebahagiaan yang paling manis dan abadi yang pernah ada. Janji yang dulu diucapkan Aris di rumah sakit ternyata menjadi kenyataan, meskipun dalam bentuk kasih sayang saudara kandung. Mereka telah melewati badai yang hebat dan keluar sebagai pemenang sejati dalam kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Naskah kehidupan mereka yang penuh luka kini telah ditutup dengan akhir yang indah dan penuh dengan harapan baru. Hidup terkadang lebih dramatis dari sekadar naskah cerita. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Saya pamit, sampai jumpa di cerita setengah sadar berikutnya. Tetaplah bijak, dan tetaplah terjaga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, atau mengingatkan Anda pada seseorang, jangan ragu untuk menekan tombol like. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat menghargai setiap sudut pandang bijaksana dari Anda semua.